Namun demikian memang untuk menjadi sebuah LSP, karena LSP adalah merupakan suatu lembaga yang akan memberikan penjamin mutu, ya, ada syarat-syaratnya juga ya, untuk menjadi LSP. Tentunya saya harapkan Bapak Ibu sudah browsing, menggali, atau mungkin tanya kiri kanan ya. Untuk menjadi sebuah LSP itu memang ada suatu persyaratan yang harus dipenuhi ya. Yang pertama tentang peserta kelembagaan. Kelembagaan adalah bahwa sebuah lembaga sertifikasi adalah merupakan suatu entitas ya, kelembagaan yang memang secara keberadaan itu legal ya, secara hukum. Jadi karena memang dalam sistem nasional kita itu ada 3 jenis lembaga sertifikasi ya. Ada lembaga sertifikasi pihak pertama, yaitu yang diberikan kesempatan kepada lembaga diklat ya, untuk melaksanakan sertifikasi bagi peserta diklatnya. Kemudian ada LSP pihak kedua, kemudian ada LSP yang didirikan oleh suatu instansi atau suatu company ya, yang memang dia memiliki tugas untuk bisa membina satuan kerja atau cabang-cabangnya kalau dia adalah merupakan suatu holding company. Yang ketiga adalah LSP pihak ketiga yang didirikan oleh asosiasi profesi. Asosiasi profesi atau asosiasi industri ya, yang memang dia secara kelembagaan dia akan mencerminkan sektor ya. Apakah dia sektor atau subsektor ya. Kalau sektornya besar, adalah sektor misalnya sektor TIK. Ya. Kalau akan mengambil subsektornya berarti apakah dia teknologi informasi atau komunikasi. Demikian juga nanti bidang sub-bidangnya masing-masing nanti. Mereka akan terfokus kepada bidang-bidang yang akan difokuskan, maka kita melakukan sertifikasi. Itu Bapak sekalian. Nah memang yang untuk LSP yang pertama dan kedua dia harus berada di bawah badan hukum yang memang sudah sebelumnya sudah terbentuk ya. Apakah dia lembaga diklat atau mungkin dia instansi pemerintah maupun swasta yang sudah memiliki jaringan-jaringan yang memang dibina untuk mendukung mendukung tugas dan fungsinya. Itu adalah suatu kelembagaan. Yang kedua, karena dia sebuah kelembagaan, makanya kelembagaan itu akan diisi ya. Dari sisi sumber daya manusianya, sarana prasarananya, tentunya juga tentang terkait dengan program-program yang akan dilakukan. Tentunya program dilakukan nanti konsekuensinya juga ada sarana prasarana yang harus disediakan juga berikut daripada program-program yang akan dilaksanakan. Yang keempat adalah tata kelolanya ya, good governance-nya, bagaimana proses-proses ya. Itu nanti yang mungkin ada satu kelembagaan yang memang syarat ketentuan untuk menjadi lembaga sertifikasi harus sudah sesuai dengan kaidah-kaidah untuk menjadi lembaga yang betul-betul siap ya, untuk melaksanakan. Oleh karena itu memang yang akan dilakukan oleh sebuah LSP memang persiapannya agak cukup banyak ya. Karena kita menginginkan bahwa apabila nanti terbentuk sebuah LSP, Bapak Ibu sekalian sudah siap ya untuk melaksanakan tugas-tugas atau program-program yang sesuai dengan apa yang tadi yang saya sampaikan. Pertama komitmen nanti mungkin ada terkait dengan pernyataan daripada stakeholders ya, dan mungkin bagaimana inspirasinya, misinya ya, yang akan dilakukan. Dan juga yang paling penting adalah Bapak Ibu harus mengetahui segmen atau mungkin sasaran ya, sasaran target yang akan dilakukan, yaitu yang saya kira penting. Dengan kita melihat sasarannya, kita sudah mengidentifikasi ya jenis program apa saja, jenis
profesi-profesi apa saja yang akan kita sasar untuk menjadi target-target yang akan datang. Nah, ini tentunya kalau kita menetapkan satu target sasaran misalnya di bidang tertentu, kita harus memiliki orang-orang yang memang profesional di bidang itu. Kemudian selanjutnya perangkat pendukungnya ya, jangan nanti tolong mungkin bisa disampaikan, dan kesiapan-kesiapan apa saja yang mungkin sudah dilakukan oleh Bapak sekalian sehingga kami tahu persis ya. Dan kalau sudah apa yang perlu dilakukan, terserah kerjanya barangkali juga perlu Bapak Ibu sharekan kepada kami ya, jelaskan. Nanti bisa kita memiliki satu gambaran bahwa CLSP untuk kepelatihan Nusantara memang sudah cukup ya untuk siap, dan hal yang sudah siap nanti perlu dilanjutkan ya, terus. Kemudian juga nanti apa saja yang segera bisa diajukan ke BNSP untuk mempercepat proses persiapan ini. Mungkin itu saya nanti akan sampaikan kali satu ya. Presentasinya nanti saya persilakan kepada Bapak Ibu. Tolong kami diberikan perkenalan dulu ya, siapa yang ada di belakang pendirian LSP ini. Tentunya ada mastermind-nya ya, ada apakah namanya adalah tadi badan pengarahnya atau mungkin pelaksananya ya, sehingga nanti kami kenal. Silakan Pak Ibu sampaikan kepada kami tentang kesiapan dan profil-profil sasaran-sasaran ya. Mission apa saja disampaikan, silakan dalam waktu ya, karena satu ini ya kita berikan waktu yang agak luas lah, 30 menit atau berapa istilahnya, supaya kita lebih, karena nggak ada yang lain, jadi kesempatan Bapak Ibu untuk kita bincang-bincang lah. Tapi kita batasi 1 jam ini bisa disekan. Kalau kita sekarang mulai jam 10 kurang seperempat, nanti ya sekira jam berapa ya, jam 11 sudah selesai lah ya. Terlalu lama ya. Monggo Pak, silakan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Mulyanto. Izin saya mengambil alih mikrofon Pak Mulyanto nih. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di acara apresiasi CLSP bersama tim dari CLSP KN Kepelatihan Nusantara dan juga dari BNSP. Yang saya hormati Bapak Mulyanto beserta jajaran, dan yang saya hormati juga Pak Dr. Misno serta teman-teman yang ada di CLSP Kepelatihan Nusantara. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan izin Pak Mulyanto, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Adi Sumarna yang akan menjabat sebagai direktur di CLSP Kepelatihan Nusantara ini. Kemudian di sini hadir tim kami dari CLSP Kepelatihan Nusantara, ada Pak Dr. Abdul Misno, SHI SMEI. Beliau selaku Dewan Pengarah. Silakan Pak Dr. Misno, saya sapa Pak Mulyanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kita semuanya, Pak Mulyanto dan yang lainnya. Pak Dr. Misno, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua ada Mas Krisma Wibowo STCMT. Beliau merupakan manajer mutu di CLSP Kepelatihan Nusantara. Silakan Pak Krisma. Assalamualaikum Pak Mulyanto dan tim. Waalaikumsalam. Wibowo. Pak Wibowo. Mohon bimbingannya Pak Mulyanto. Terima kasih. Insyaallah. Kemudian ada Bu Dr. Masruroh. Ibu Dr. Masruroh ini merupakan insya Allah jadi manajer sertifikasi di CLSP Kepelatihan Nusantara. Silakan Ibu Dokter berkenalan, say hello.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Kabar? Terima kasih Pak Mulyanto dan juga Direktur dari CLSPI Nusantara ini. Saya Mas Nurul mohon bimbingannya, semoga kedepannya CLSPI ini akan jaya dan membantu banyak orang. Ya, Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Pak Muhammad Ismanur Rojiki, SPDMT. Beliau merupakan manajer administrasi di CLSP Kepelatihan Nusantara. Silahkan Pak Manu. Ya, Baik, terima kasih, Pak kemudian Ismail. kemudian ada Pak Edi Kurniawan, ini jadi tim kita di manajer pemasaran nanti CLSP Kepelatihan Nusantara. Silakan Pak Edi jika ada yang ingin di say hello kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak Edi. Terima kasih pada Bapak Adi, kepada Bapak Mulyanto. Mohon bimbingannya. Sekian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kelihatan namanya doang, tapi orangnya kelihatan. Iya, Pak Edi nih nggak munculin ini ya videonya nih. Baik, selanjutnya ada Pak Abdul Hamid. Pak Abdul Hamid ini merupakan komite skema yang ada di CLSP Kepelatihan Nusantara. Nah, Pak Hamid, boleh menyapa sebentar, Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salam, Hasan di Komite Skema, Bapak. Pak Hamid. Ya, Baik, lengkapnya apa? Pasukannya lengkap rupanya nih, Pak. Alhamdulillah Pak, Insya Allah lengkap dan sampai seterusnya Pak, Insya Allah kita solid ya, mudah-mudahan. Nah, izin Pak Mulyanto, kita akan share screen materinya untuk bahan presentasi di hari ini. Bu Asri dibuka, Bu Asri, biar bisa presentasi, Bu Asri. Sudah dibuka, Pak? Sudah. Oke, siap. Silakan. Kelihatan ya? Ya, Oke, sebentar biar agak terlihat gede. di full screen aja, Pak. Lanjut ya. Presentasikan Pak Adi. Iya, Full screen. Di full aja, screen, dipresentasikan di full screen. oh di full screen ya, sebentar. F5 Pak Adi. Yang ini kan? Bawah aja, Pak. Bawah itu gambar. Oh, pojok kanan bawah itu sama aja. Kanan bawah itu gambar gelas. Pojok kanan bawah itu loh. Bawah. Ada tuh saya ngelihat tombolnya. Samping suara, samping suara. Nah, itu dia. Ya, betul. Betul, Pak Adi. Klik. Kelihatan? Klik aja. Klik. Berarti diulangi lagi, Pak Adi. Oh, diulangi lagi tak? Ya, ulangi lagi karena itu keluarnya di window yang selanjutnya. Diulangi lagi, Bapak out dulu, habis itu presentasi lagi ke bagian yang sudah slideshow. Terima kasih. Let's go. Yang ini kan? Yang paling kanan, Pak, yang itu. Sebelum yang ada gambar suara itu. Belum ada. Diulangi Pak Adi, Pak Adinya di off dulu, share screen-nya di off dulu Pak Adi. Oh, di off dulu, siap. Nah, diulangi lagi. Nah, ulangi lagi sekarang. Siap, Mas Kris. Sebentar. Ini kan? Hanya udah ya? Sebentar. Oh, ini. Kelihatan? Ya, Boleh. Oke, siap. Maaf nih, terjadi kendala biasa. Agak tegang-tegang dikit ya, Pak. santai aja, Pak. Siap, Pak Mulyanto. Santai Terima aja, santai kasih aja. banyak.
Terima kasih Bapak Ibu sudah akan menyaksikan saya berpresentasi terkait LSP Kepelatihan Nusantara. Izinkan kami menyampaikan selama 15 menit waktu yang sudah diberikan, tapi tadi dikasih add time ya, jadi ada tambahan waktu nih karena kita pesertanya satu. Wow, saya ngelihat undangannya satu kemarin, jadi agak deg-degan nih satu gitu ya. Ya, kemarin ada 7 yang minggu kemarin. Wow, keren ya. Nah, mudah-mudahan hasil dari apresiasi ini bisa baik dan kita bisa melanjutkan tahap selanjutnya. Baik, LSP Kepelatihan Nusantara ini merupakan LSPP 3 ya Pak, calon LSPP 3, di mana lahir atas dorongan dari asosiasi, di mana melihat kebutuhan akan sertifikasi di bidang kepelatihan. Lebih banyak kepada instruktur ya Pak. Jadi di sini kita terdorong karena adanya dorongan dari asosiasi dan juga dari pihak pendukung kita yaitu Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat. Kemudian izin menyampaikan visi kami adalah menjadi lembaga sertifikasi profesi bidang kepelatihan yang terdepan dalam memberikan jaminan kualitas dan kepercayaan pada para pelatih di Indonesia. Misi kami adalah memberikan sertifikasi profesi bagi para pelatih yang sesuai dengan standar nasional dan internasional, mengembangkan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait untuk meningkatkan kualitas pelatihan di Indonesia, kemudian menjaga dan meningkatkan kredibilitas lembaga sertifikasi profesi bidang kepelatihan dengan melakukan pembaruan dan pengembangan secara berkala, kemudian memberikan layanan yang berkualitas dan responsif kepada calon peserta sertifikasi dan para pelatih yang telah tersertifikasi. Selanjutnya, mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme para pelatih melalui program pengembangan dan pelatihan yang berkesinambungan. Yang terakhir adalah menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan dan industri untuk memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dengan industri. Kemudian dari potensi-potensi yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Mulyanto, saya ingin meyakinkan Pak Mulyanto beserta jajaran di BNSP bahwa potensi sertifikasi yang kami insya Allah akan dirikan ini, yaitu kami punya jejaring dari BLK pemerintah, di mana kebutuhan akan kompetensi sertifikasi dari para pelatih, instruktur, mentor, tutor yang ada di jaringan BLK pemerintahan Jawa Barat, Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat, itu kurang lebih kita perhitungkan ada 500 instruktur dan ini akan terus selalu ada dalam tiap tahunnya. Kemudian kita juga punya berjejaring dengan Aikindo, Asosiasi Kepelatihan Indonesia, di mana kita sudah menjaring alumni dari para instruktur-instruktur yang sudah tersertifikasi kompetensi, dan banyak dari teman-teman alumni ini juga dari jaringan LPK dan LKP yang ada tergabung dari Aikindo. Kemudian dari jaringan perguruan tinggi, ya kebetulan Dewan Pengarah kita juga merupakan dosen dan direktur di salah satu perguruan tinggi swasta di Jawa Barat, di Bogor, Pak Dr. Abdul Misno. Nah, setelah kita data bahwa ada sekitar 40.720 dosen, dan ini merupakan potensi besar bagi kita untuk mendapatkan peluang-peluang di mana kita bisa masuk ke dalam jaringan perguruan tinggi, mensertifikasi para pengajar dosen, baik dosen maupun pengajar-pengajar yang lainnya. Kemudian, standar kompetensi yang kita ambil ini dari SKKNI dasarnya ya, dasar yang kita ambil adalah SKKNI nomor 33 tahun 2020, bidang standarisasi, pelatih kerja dan sertifikasi. Kemudian KKNI nomor 3 tahun 2021 bidang pelatihan, pengemasan skemanya dari pengemasan berdasarkan Kemenaker nomor 3 tahun 2021 tentang penetapan jenjang kualifikasi nasional Indonesia bidang pelatihan kerja dan sertifikasi. Nah, ini yang merupakan yang mendorong kita keberadaan dari LSP Kepelatihan Nusantara. Jadi teman-teman yang ada di jaringan pengurus kita juga merupakan
anggota dari Aikindo dan sebagian dari ada akademisi dan juga dari praktisi. Dan ini berita acaranya merupakan berita acaranya nomor 02 BA garing 4 2023. Jadi kita lahir dari dorongan Aikindo, Asosiasi Instruktur Kepelatihan Indonesia. Bukan kepentingan pribadi, tapi melainkan kita melihat adanya golongan yang mendorong kita untuk hadir dengan LSP Kepelatihan Nusantara ini. Kemudian kita juga tentunya didukung dari regulator teknis Dinas Tenaga Kerja. Pas bulan Ramadan kemarin kita audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat. Alhamdulillah responnya sangat baik sekali dan bahkan kita sudah diberikan arahan dari Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat untuk jika nanti LSP kita sudah mendapatkan lisensi dari BNSP bahwa akan banyak kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, khususnya tadi yang saya sebutkan di awal bahwa BLK di Jawa Barat ini masih besar yang harus digarap untuk tenaga-tenaga pelatih, instruktur, mentor, kemudian ada tim leader, di mana kemarin hasil diskusinya bahwa banyak dari BLK ini yang belum tersertifikasi, yang belum dikompetensikan gitu ya. Artinya ini menjadi peluang kita sebagai LSP Kepelatihan Nusantara masuk ke dalam bagian dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat. Nah, adapun skema yang kita ambil pada LSP Kepelatihan Nusantara ini yaitu skema mentor, kemudian KKNI jenjang 4, KKNI jenjang 5, KKNI jenjang 6, dan terakhir adalah tim leader. Kenapa kita mengambil mentor dan tim leader? Ini berdasarkan hasil kemarin audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja bahwa mentor-mentor yang ada di BLK, LPK, mereka ini belum tersertifikasi dan harus di-upgrade skillnya. Tentunya dengan sertifikasi kompetensi. Jadi ini peluang. Dan sehingga kita munculkan skema ini. Jadi berdasarkan dari diskusi, berdasarkan dari masukan, arahan dari Dinas Tenaga Kerja. Kemudian kenapa kita KKNI jenjang 4? Karena dari asosiasi ini merupakan penyetaraan ya antara jabatan dan juga tingkat pendidikan. Dan karena di sini dari Asosiasi Kepelatihan Nusantara, pengurus-pengurus yang tergabung tadi ada dari praktisi, akademisi, dan juga alumni-alumni di Asosiasi Aikindo. Nah, kemudian selanjutnya mohon izin memperkenalkan, ini kantor kami ada di Bogor, Bapak, di Ciampea, tepatnya di Puri Araya, Blok DJ nomor 5, Jalan Bojong Rangkas, Cicadas. Jadi lokasinya di Bogor bagian barat, Pak, dekat kampus IPB. Alhamdulillah saat ini kita berkantor dan memiliki sarana dan prasarana, satu ruangan uji, kemudian satu ruangan untuk sidang pleno, kemudian ruangan administrasi, ada satu ruang direktur, kemudian jika nanti Bapak merespon baik terhadap apresiasi ini, insya Allah jika berkenan untuk hadir di tempat kami sangat menanti kedatangan Bapak Mulyanto beserta jajaran untuk melihat langsung kantor kita yang ada di Kabupaten Bogor. Karena saya melihat Kabupaten Bogor ini sendiri untuk wilayah Bogor Barat belum ada LSP, Pak. Jadi ini harapan besar saya adalah harapan besar kami didukung, kami diberikan lisensi dari BNSP karena potensi Bogor ini luas dan besar. Kalau kita ngomongin Jawa Barat, Bogor merupakan kabupaten yang terbesar kedua ya, kalau menurut saya. Terbesar kedua setelah Sukabumi, kalau nggak salah ya. Nah, jadi ini peluang. Walaupun kita main di Kabupaten Bogor, BLK yang ada Kabupaten Bogor, LPK Kabupaten Bogor, ini sangat potensi besar sekali. Kemudian tim kita ada tadi udah yang hadir hari ini, ada 6 personil dan kita memiliki 12 personil asesor yang siap bergabung ke dalam CLSP Kepelatihan Nusantara yang insya Allah berkolaborasi, bersinergi untuk membangun LSP Kepelatihan Nusantara ini di Jawa Barat. Kemudian yang selanjutnya ada TUK, tempat uji kompetensi.
kita bekerja sama dengan BLK Disnaker Jawa Barat dan juga para alumni-alumni dari Aikindo yang memiliki LPK, LKP. Dan insya Allah teman-teman dari asosiasi ini pun siap untuk mendukung keberadaan kami, keberadaan LSP Kepelatihan Nusantara untuk menjadi tempat uji kompetensi. Jadi siap untuk mengkompetensikan teman-teman instruktur, pelatih, mentor, tutor yang ada di Jawa Barat khususnya. Kemudian kemarin kita sudah melakukan langkah-langkah dalam menuju proses yang saat ini kita lakukan. Ya tentunya pertama kita sudah melakukan minta dukungan terhadap Disnaker, kemudian kita berdiskusi dengan teman-teman asosiasi bahwa kita butuh dukungan dari teman-teman untuk hadir sebagai LSP Kepelatihan Nusantara. Yang kedua, kita juga menyusun dokumen administrasi. Alhamdulillah kita sudah siapkan dokumen-dokumen jika hari ini kita dapat kabar baik dari BNSP, kita sudah siap melakukan lanjutan atau langkah selanjutnya. Gitu ya, karena prosesnya ini panjang sekali ternyata ya untuk bikin CLSP ini. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan dokumen skema dan perangkat asesmen setelah nanti keluar berita acara dari hari ini, apresiasi BNSP, kita akan mengirimkan dokumen untuk disetujui atau di assessment. Kemudian yang terakhir adalah ada full assessment dan witness yang insya Allah mudah-mudahan harapan besar kami kita sampai lanjut full assessment, witness, dan dapat lisensi. Kemudian program kerja selama 5 tahun ke depan, insya Allah kita akan tahun pertama penyusunan dokumen tentunya tadi sudah dijelaskan bahwa penyusunan dokumen penting dan kita akan memperluas TUK atau membentuk TUK yang sudah berjejaring dengan asosiasi kami. Kemudian dari jaringan pemerintahan juga. Kemudian tahun kedua, insya Allah kita akan peningkatan jumlah asesor yang tadi sudah dari 12 asesor yang kita miliki. Insya Allah di tahun kedua kita akan peningkatan jumlah asesor, ya tentunya dengan peningkatan jumlah asesor, dinaikkan juga tingkat jumlah TUK, serta memperbanyak MOU dengan lembaga-lembaga terkait yang berhubungan dengan kepelatihan, kepengajaran, instruktur, dan lain sebagainya. Kemudian tahun ketiga tentunya juga tidak jauh berbeda dengan tahun kedua. Kita akan melakukan peningkatan jumlah asesor dan memperbanyak MOU dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan kepelatihan. Kemudian di tahun keempat tentunya jumlah peningkatan asesor akan terus kita tingkatkan dengan didorongnya jumlah asesor. Tentunya didorong juga dengan banyaknya TUK yang harus kita bentuk. Kemudian MOU, dan tentunya di tahun keempat kita juga akan mengembangkan atau pengembangan skema. Karena tadi kita mengajukan skema untuk 5 skema berdasarkan kebutuhan yang ada di asosiasi dan juga dari Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat. Kemudian tahun kelima peningkatan jumlah asesor dan juga peningkatan jumlah TUK dan tentunya MOU yang harus kita perbanyak lagi dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan kepelatihan. Dan mohon izin, ini struktur organisasi yang ada di CLSP Kepelatihan Nusantara. Tadi sudah di awal diperkenalkan ya Pak Mulyanto, ada Pak Dr. Abdul Mislo SIMEI, kemudian ada saya sendiri selaku direktur, Pak Dr. sebagai Dewan Pengarah, kemudian ada Pak Hamid Abdul Hamid Hasan, ini Komite Skema, kemudian ada Pak Arif Ridwan, Komite Ketidakberpihakan, kemudian ada manajer sertifikasi Bu Dr. Masruro, SAGMPD. Kemudian ada manajer mutu Mas Raden Krisma Ali Hesti Wibowo STCMT. Kemudian ada manajer administrasi Muhammad Ismanur Rojiki SPDMT. Kemudian yang terakhir ada manajer pemasaran Mas Edi Kurniawan SE. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Pak Mulyanto beserta jajaran yang ada di BNSP. Saya mohon arahan dan bimbingannya serta masukannya untuk kita bisa maju melangkah agar bisa mendapatkan lisensi dari BNSP. Terima kasih Pak Mulyanto beserta jajaran. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kami menunggu arahan dan masukan serta bimbingan dari Pak Mulyanto beserta jajaran. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi Sumarna ya. Pak Adi Sumarna bukan Pak Adi Sumarno ya. Terima Siap, kasih Pak. Pak Adi. Nah, Mungkin dari Dewan Pengarah Pak Dr. Bisno, monggo silakan nyampaikan beberapa waktunya Anda kita bincang-bincang. siap. Silakan Pak Silakan Dr. Pak Bisno. Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Sekali lagi salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan pagi menjelang siang hari ini kita selalu sehat dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih Bapak Mulyanto yang kami hormati dan juga tim dari BNSP, juga Pak Adi Sumarna, biasa kita memanggilnya itu Kang Adi, ya, Magister Adi, ya. Ekonomi. Baik, terima kasih dan juga tim CLSP di Kepelatihan Nusantara ini. Ya, mungkin ini amanah yang memang cukup ini ya, cukup challenging kalau menurut saya gitu ya. Artinya sangat menantang kalau selama ini mungkin memang terbiasa di dunia akademik. Kemudian ya kalau untuk pelatihan kebetulan memang sejak 2008 kami juga sudah membuat beberapa pelatihan gitu. Jadi mungkin bukan hanya mengarah ya, walaupun nanti Dewan Pengarah juga perlu pengarahan khususnya dari Pak Mulyanto ini. Mohon maaf saya tidak sebutkan gelarnya ini karena tidak tahu persis gitu ya, tapi yang pasti sangat berkompeten tentu saja. Baik, terkait dengan kepelatihan, saya sendiri memang sejak awal, sejak kuliah S1 itu sangat tertarik sekali untuk bagaimana sebenarnya mahasiswa, kemudian juga kita sendiri memiliki kemampuan untuk, ya tadi ya kalau trainer itu kan bahasa Inggris ya, kita ke pelatih gitu, atau ya ininya bentuknya adalah kepelatihan. Artinya ya saya di sini ya juga bersama dengan kami tim di sini akan ya insya Allah akan memberikan yang terbaik ya bagi masyarakat ya terkait dengan bagaimana kepelatihan atau bagaimana seorang pelatih itu memang memiliki kemampuan ya tidak hanya memotivasi saja, tidak hanya motivator, tetapi memang memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi peserta nantinya tentu saja. Dan lebih dari itu adalah ada tren sekarang namanya adalah bukan hanya pelatihan tapi pemberdayaan gitu ya. Bagaimana kami mudah-mudahan insya Allah akan memberdayakan dalam konteks yang bukan hanya memberikan pelatihan, kemudian juga pelatihan kepada pelatih atau training for trainer gitu ya, tapi juga mereka juga mampu untuk memang memberdayakan, khususnya ya tadi pertama adalah memberdayakan dirinya sendiri dan juga nanti memberdayakan masyarakat untuk ya NKRI yang lebih bermartabat tentu saja. Insya Allah Ta'ala. Itu dari saya, jadi Dewan Pengarah juga mohon pengarahannya juga. Insya Allah kami bersama-sama bismillah untuk bisa memberikan kontribusi positif untuk bangsa, agama, dan juga negara. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Pak Dr. Bisno di Dewan Pengarah ya. Jadi baik, terima kasih. Mungkin tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Krisno dan Bu Masruro dan Bapak Ibu yang lain ya di CLSP Kota Solo, saya kira kita coba aja langsung kita diskusi saja Pak. Ya, jadi terima kasih Pak Adi, Kang Adi ya. Siap, sama-sama Pak Mulyanto. Menyampaikan secara di komprehensif ya. Saya sudah cukup jelas ya bahwa LSPKN itu adalah LSP pihak ketiga ya. Tentunya LSP pihak ketiga nanti didirikannya tidak hanya sekedar menggunakan berita acara Pak, tapi harus tertuang dalam akta notaris. Jadi nanti pendiri LSP pihak ketiga harus asosiasi profesi. Nah, ini asosiasi profesi udah bagus, namanya adalah Aikindo ya. Ya, Aikindo. Instruktur Kepelatihan Indonesia ya. Jadi sebenarnya LSP itu kedudukannya itu tingkat nasional Pak, tidak hanya Kabupaten Bogor Pak, jadi tingkat nasional ya. Jadi kita bersyukur sudah dapat ada suatu audiensi dengan Disnaker Jawa Barat, tapi Bapak Ibu nanti karena dia jadi LSP tingkat nasional, tidak hanya di Bogor saja,
Bapak Ibu perlu mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Ketenagakerjaan, Pak. Siap. Nanti silakan hubungi aja ke teman-teman di Direktorat Jenderal Kepelatihan dan Vokasi ya. Di Baik. Gatot Subroto 51 lantai 6 lah. Namun bisa kawan-kawan nanti ada direktur di sana, direktur tenaga kepelatihan di sana ada, Pak. Instruktur dan tenaga pelatihan biasanya memberikan rekomendasi ke sana. Kemudian nanti berikan rekomendasi adalah Pak Dirjennya, Pak Dirjen. Jadi nanti selain Bapak Ibu mendapat dukungan dari Kepala Dinas ya Tenaga Kerja Jawa Barat, ya. Kalau rekomendasi pasti harus dari Kementerian, Pak. Karena Bapak nanti akan berdiri dari Sabang sampai Merauke, Pak. Silakan Bapak komplit, jangan hanya di Jawa Barat, Pak. Bapak Baik, nanti Pak, bisa baik. berkolaborasi dengan seluruh dinas, baik Kementerian Tenaga Kerja, Dikbud yang membawa sekolah-sekolah, yang membawa perguruan tinggi. Skopnya tidak hanya di Sukabumi Bogor, Pak. Nasional, Pak. Ya. Jadi karena Siap. mewakili BNSP hanya satu-satunya tingkat nasional, jadi Bapak Ibu nanti akan posisinya adalah di tingkat nasional. Jadi mohon nanti tolong ya, selain dukungan, Bapak tambahkan minta rekomendasi untuk mendirikan LSP bidang kepelatihan, ya Pak. Ya, dibentuk rekomendasi kami ya Pak. Karena syaratnya memang begitu Pak. Sebuah calon LSP kalau nggak direkomendasikan oleh instansi pembina sektor itu nggak akan jadi LSP Pak. Tadi kan Bapak bilang panjang gitu ya. Sebenarnya nggak panjang ya. Singkat saja. Ya. Siap. Karena memang baru pertama jadi kelihatannya panjang ya. Iya, betul Pak. Siap Pak. Silakan ya tadi itu prinsipnya adalah pertama didirikan oleh asosiasi profesi tadi Aikindo. Mudah-mudahan Aikindo ini sudah terdaftar di Kumham mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Amin. Sudah ya. Sudah terdaftar, sudah terregister di Kumham ya. Jadi karena kita entitas ini karena melayani masyarakat harus terregister di kepemerintahan, Pak. Itu mau nggak mau ya. Karena kita di bawah naungan NKRI. Oke. Jadi itu, Pak. Jadi nanti Bapak Ibu mendirikan LSP ini nanti bentuknya harus mempunyai badan hukum, Pak. Silakan dibincangkan dengan teman-teman di notaris. Badan hukumnya harusnya memang kalau nggak PT ya yayasan, ya Pak. Hanya 2 dalam pedoman BNSP, hanya 2 diperkenankan. Bapak Ibu nanti akan melayani masyarakat, jadi PT atau yayasan. Jadi silahkan nanti hubungin akte notaris. Nanti kita bermaksud Asosiasi Profesi Aikindo akan memberikan LSP kepelatihan. Jadi nanti Bapak Ibu nanti yang duduk di situ pasti orang-orang Aikindo ya, yang menghadap notaris. Pak Adi, Pak Dr. Misno, Pak siapa yang ada di asosiasi nanti selain mengatasnamakan dirinya sendiri juga sebagai unsur ya dari asosiasi profesi. Jadi nanti biasanya ditanya Pak Adi Sumarna, warga negara Indonesia, bertindak untuk atas nama sendiri dan bertindak untuk atas nama asosiasi, ya Pak. Itu syaratnya, Pak. Ya. Itu satu. Jadi nanti silakan nanti penghadap notarisnya ada 3 atau 4 silakan. Ya kalau nanti ada penyandang dana 1 nggak apa-apa. Dari Pak Krisno misalnya saya dari PT apa ya nggak apa-apa. 2 atau 1 orang cukup mewakili asosiasi profesi karena pendirinya memang begitu Pak. Itu yang pertama. Jadi asosiasinya sudah terregister di Kumham. Nanti otomatis kalau Bapak Ibu akan mendirikan LSP asosiasi pasti akan otomatis oleh notaris akan diregistrkan di Kumham. Bapak nanti sudah terregister di Kumham otomatis. Nanti bentuknya ya badan hukumnya jadi bersepakat 3 orang menghadap notaris, ditanya sama notaris menghadap untuk apa? Untuk bersepakat mendirikan sebuah lembaga sertifikasi profesi. Biasanya dengan badan hukumnya PT atau yayasan. Silakan salah satu di consider lah ya, dipertimbangkan apakah PT atau yayasan. Kemudian Pak, nanti dalam skop lingkup tugasnya karena Bapak adalah LSP, nanti tolong dilihat di KBLI ya. Jadi kegiatannya adalah
aktivitas sertifikasi profesi pihak ketiga. Ya. Itu nomor KBLI-nya kalau nggak salah 74321. Dan ada sertifikasi independen, aktivitas sertifikasi independen 74322 ya, KBL ini. Tolong itu masuk Pak. Ya. Siap. Selanjutnya nanti anggaran dasar ini udah saya kayak PT ya, silakan. Di notaris itu tugasnya. Tapi kita titip 3 aja. Meskipun PT, Bapak kegiatannya hanya 2 Pak, melaksanakan sertifikasi karena harus fokus ya. Oke, itu kelembagaan Pak yang harus Bapak nanti tempuh ya, jangan sampai keliru. Ini betul Bapak belum ke aktualis, udah ke kami, udah betul. Jadi banyak juga Pak, udah ke aktualis baru apresiasi, biasanya dirubah lagi. Ya lagi, ini Bapak tepat. Oke, ke kita dulu ya. Kalau nanti ini jadi. Oke, saya kira kita melihat ya sudah mencukupi sehingga Bapak Ibu bisa melangkah tentang pendidikan lembaga. Nah, setelah nanti lembaga itu terbentuk, tentunya nanti para pendiri akan menetapkan dewan pengarahnya siapa. Nanti ada apa di salah rapat dari para pendiri itu menentukan dewan pengarahnya. Oh, dewan pengarahnya Pak Dr. Misno sebagai ketua dewan pengarah. Nanti pajak tentu lebih lanjut di PPNP 202 Pak, ya, pasal 7. Ya. Dewan pengarahnya itu terdiri siapa apa saja, tugasnya apa. Ya. Jelas di situ. Kemudian tadi sudah masuk ke struktur ya, silakan tetapkan juga oleh pendiri bagian strukturnya seperti itu udah betul ya. Tinggal masing-masing nanti diisi dengan organ tugas ya. Dewan pengarah tugasnya apa, ketua tugasnya apa, bidang-bidang yang memang disarankan oleh pedoman itu minimal 3. Tapi kalau Bapak Ibu akan nambahkan, ada Pak Edi tadi, manajer pemasaran bagus. Memang sebuah lembaga harus ada orang yang penetrasi ke pasar ya. Supaya jangan sampai nanti tadi targetnya itu nanti lolos ya. Ya difokuskan ke sana ya. Jadi makanya saya tanya program. Nah itu bedanya Pak. Kalau pendidikan LSP memang harus dipertanyakan adalah lembaganya udah jadi, gambaran siapa yang akan dari targetnya udah tahu ya, dan programnya udah jelas. Programnya ada program tahun pertama apa-apa jadi jelas. Cuma tadi program Bapak yang pertama malah operasional nggak dicantumkan, melakukan sertifikasi nggak dicantumkan. Selama 5 tahun tidak ada melaksanakan sertifikasi ya Pak. Padahal sertifikasinya kan merupakan revenue ya buat LSP. Jadi itu Pak, saya melihat, silakan Bapak Ibu nanti lanjutkan. Nah, setelah Bapak Ibu udah tahu, Bapak Ibu udah bisa mendeskripsikan skemanya, silakan. Skema udah jadi langsung berikan. Besok aja kirimkan ke BNSP, minta diverifikasi. Siap Pak. Ya. Siap. Langsung besok kita kirim ya. Kirimkan melalui email ya kepada admin@bnsp.co.id ya. admin@bnsp.co.id. Silakan pakai soft copy aja. Nggak usah by hand, Pak. Jadi lewat email aja ya. Jadi permohonannya lah mengajukan permohonan verifikasi skema. Bapak tadi udah menyampaikan skema tapi belum ada asesornya. Jadi nanti Bapak Ibu tadi kan ada 5 skema, ada 3 KK ini, ada 2 okupasi ya, mentor dan tim leader. Silakan. Dan tolong carikan orang-orang yang memang sesuai dengan bidangnya Pak. Ya. Minimum 1 skema untuk tahap pertama diampu oleh 2 orang. Jadi kalau Bapak mengajukan 5 skema, Bapak mengajukan 10 orang. 2 orang untuk skema apa, 2 orang untuk skema apa, 2 orang skema apa. Totalnya kali 5, jadi totalnya minimum 10. Nah mereka nanti kalau sudah ada ini, baru setelah skema ini silakan Bapak. Karena seorang asesor itu harus memiliki 2 kompetensi Pak. Dia kompetensi metodologi untuk melakukan asesmen. Yang kedua dia harus memiliki kompetensi teknis di bidangnya. Misalnya seorang akan menguji mentor. Kalau dia tidak punya kompetensi mentor ya nanti kayak gimana gitu ya. Orang yang akan menguji kualifikasi 5 tidak punya kualifikasi 5 di bidang kepelatihan ya tidak akan bisa.
Gitu. Jadi sebenarnya kayaknya syaratnya banyak, tapi kalau udah diperinci ya nggak banyak Pak. Pas saja tuh Pak, pas-pas saja, nggak banyak. Siap. Itu silakan kalau sudah nih kelembagaan sudah lengkap, jadi ya. Oke, kalau target saya nggak akan komentar ya. Ada BLK, ada Aikindo, ada PT. Itu perguruan tinggi silakan. Tapi BLK-nya jangan hanya Jawa Barat, Pak. Itu BLK seluruh Indonesia, Pak. Targetnya Bapak nasional ya. Siap, Pak. Bapak kedudukannya nasional, Pak. Ya. Baik, Jadi nanti baik. Bapak keliling-keliling aja Pak Adi sama ini. Biar Amin, jadi jarum amin. super ya. Kalau keliling Siap. jarum super tadi ya. Kadang di rumah. Di rumah Terus. ya. Jadi gitu. Nanti biasanya bidang pemasaran nih. Ya, nanti Terus Mas saja Kris apa? Jalan-jalan. visi misinya udah cukup bagus ya. Cuman saya ingin menyarankan untuk visinya ya memang dia kita fokuskan bahwa LSP tugasnya memang memastikan kompetensi ya Pak. Siap. Sudah betul Bapak sudah menyampaikan jaminan kualitas sudah betul ya. Memang kita lah penjamin kualitas Pak. Makanya kita sebagai lembaga penjamin ya kualitas, kita harus berkualitas dulu Pak. Kita harus berkualitas dan profesional ya. Situ. Jadi kalau kita sebagai penjamin kita juga harus berkualitas. Makanya tadi kita lihat ada Pak Dokter Wisno tadi pasti sudah jaminan mutu lah ya, Pak Adi dan lain lah. Jaminan bersifat dalam rangka pengelolaan suatu kelembagaan. Ya. Jadi sebuah LSP harus diisi orang-orang yang profesional karena sebagai lembaga sertifikasi profesi. Oke, kita masuk ke visi misi ya. Dan saya kira visi misi yang pertama visinya memang dalam rangka memberikan jamin kualitas, artinya lah dalam rangka memastikan kompetensi ya. Bagi sasarannya siapa? Ya bagi tenaga kerja di bidang kepelatihan Pak ya. Di sasaran kita lah tenaga kerja atau SDM kepelatihan ya. Itu yang akan menjadi sasaran Bapak. Yang harus diakui oleh end user harusnya Pak. Menjadi LSP yang bla 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 dalam rangka menjamin kualitas melalui sertifikasi kompetensi, yang memastikan kompetensi. Bagi siapa? Di siapa yang akan ya tenaga SDM kepelatihan. Kemudian pikiran kita karena visi cita-cita yang diakui oleh siapa Pak? Oleh penggunanya. Di mana penggunanya itu? Sektor pemerintah maupun swasta lah ya. Silakan diakui gitu. Saya kira kalau mau ditambahkan di tingkat nasional dan internasional bagus ya. Jadi kata Bung Karno kan gantungan cita-citamu setinggi langit ya Pak. Jadi kalau orang punya cita-cita, kalau nggak punya cita biasanya bingung kita Pak. Oke. Silakan aja ya. Jadi visi misinya. Kemudian misinya Pak, ya misinya saya udah bagus ya saya lihat misinya. Karena kita dalam tahap pertama mungkin kita akan konsolidasi di internal. Yang pertama mungkin memang visinya tadi sudah melaksanakan sertifikasi, memberikan sertifikasi sudah bagus ya. Tapi kita kalimat aktif aja karena misi ya Pak. Melaksanakan sertifikasi kompetensi yang independen dan objektif ya. Itu saya kira bisa. Yang kemudian kita harus mengembangkan juga Pak. Mengembangkan SDM-nya, mengembangkan sarana, mengembangkan perangkatnya. Kalau kemudian yang penting masuk di dunia digitalisasi ya. Bapak Ibu akan mengembangkan sistem informasi Pak. Sistem informasi sekarang penting, apakah dia dalam rangka nanti tugas Pak Edi didukung dengan sistem informasi yang baik ya. Pemasarannya melalui Facebook, melalui apa kan, nggak mungkin jalan-jalan sekarang ya. Kan itu adalah sistem informasi juga. Akan mengembangkan paperless, akan mengembangkan aplikasi uji secara online ya itu. Yang kemudian yang paling penting juga nanti selain Bapak Ibu akan melakukan sertifikasi yang independen, mengembangkan internal, SDM, sarpras, perangkat, ya, tata kelola Pak, yang penting ya. Good governance itu mungkin tolong itu tantangan dulu. Kemudian itu sistem informasi. Nah sistem informasi sebenarnya Bapak Ibu sudah menyentuhkan tadi mengembangkan kerjasama kan. Mengembangkan kerjasama nanti kan bisa kita bridge melalui sistem informasi yang baik ya. Kontak baru kita ketemu ya, makan ngopi-ngopi pagi ya, kan kontak dulu pasti sistem informasi Pak. Saya kira itu Pak, tolong nanti visi misinya dipertajam ya Pak.
Baik, Pak. Siap. Ya, nanti fokus dulu. Kita coba memperbaiki internal ya, SDM-nya, sarananya, perangkatnya, ya, tata kelolanya, itu perbaiki selama 5 tahun ya. 5 tahun nanti mengemban yang lain lah ya. Biasanya kalau LSP kan yang penting internal akan mencerminkan kredibilitas eksternalnya. Kalau kita memang orang-orang isinya adalah profesional, independen ya dan baik ya, saya kira orang akan tumbuh trust, kepercayaan. Pak Adi, Pak Misno, bahwa LSP itu jualannya jualan kepercayaan, Pak. Sekali waktu kita tidak punya kepercayaan, kita akan drop. Ya, siap, Pak. Ya, Itu visi misinya tolong jangan. Baik, Saya Pak. kira kalau masalah kantor, saya kira udah deket Darmaga ya kantornya, Pak. Iya, Pak. Nggak jauh dari IPB. IPB ya. IPB ya. Bapak-bapak saya kira alumni IPB ya, Pak. Oh, kebetulan bukan, Pak. Alumni UIKA, Pak. Ibnu Khaldun dan ini. Oh, Jakarta. Ada UIKA, ya. Universitas Ibnu Khaldun sama STAI apa? Wika Bogor, Sahid. bukan Jakarta. Ya, saya kemarin baru aja ke Fakultas Agroindustri di Darmaga situ ya, dengan Prof. Chandra. Oh iya, betul. Ada LSP, Pak. Di itu udah ada LSP juga, Pak. Bogor banyak LSP. Oh, siap. Tapi mungkin tenaga pelatihan mungkin baru satu ya. Hmm. Kapan-kapan saya undangan Pak Adi, saya akan ke sana nanti. Boleh, Pak, silakan, Pak. Wah, ini dengan senang hati, Pak. Saya menyambut Pak Mulyanto nih. Ada apa di situ? Ada soto mie Bogor. Wah, yang jelas soto Bogor banyak, Pak. Talas Bogor, Pak, biasa. Ya. Talas Bogor, tunggu. Banyak kuliner di situ ya. Roti unyil. Oke, jadi itu saya kira tadi saya ulas lagi, Pak. Jadi nanti yang penting Bapak segera berikan melalui akta notarisnya. Baik. Kemudian nanti Bapak segera pastikan nanti tim personilnya ya dengan SK-SK tertentu supaya nanti kita punya dokumen ya. Jadi saya kira proses sudah membuat dokumen-dokumen LSP sudah dilakukan, skema sudah baru segera ajukan ke BNSP aja, Pak. Kita verifikasi. Setelah verifikasi, Bapak Ibu bisa mengajukan pelatihan asesor metodologi ke BNSP. Ya. Oh, baik, Pak. Siap. Nanti target untuk asesor harus memiliki 2 kompetensi ya, Pak. Kalau teknisnya saya kira Bapak Ibu sudah punya. Kemudian nanti metodologi asesmennya akan segera di train oleh BNSP. Kemudian tadi program kerja, saya kira program kerjanya ditinjau kembali. Kalau program kerja 5 tahun yang tidak melaksanakan sertifikasi, nanti Bapak malah lupa. Selama 5 tahun tidak melaksanakan sertifikasi ya rugi nanti. Iya, Pak, maaf, Pak, tadi yang kurang lengkap, Pak. Ya itu bukan yang kurang lengkap, belum ditulis gitu ya. Siap, Pak. Tinggal. Oke, nanti rekomendasinya tolong Bapak Ibu urus ke Kementerian Ketenagakerjaan ya, Pak. Baik, siap. Ya bicara saja kami sudah apresiasi ke BNSP ya, memang diarahkan untuk mendapatkan, karena Bapak Ibu sektornya kepelatihan. Pelatihan membina Kementerian Ketenagakerjaan, jadi tidak cukup dari Disnaker ya. Harus jadi karena Bapak Ibu nanti kedudukannya nasional, LSP nasional, bukan LSP Jawa Barat. Baik, Pak, siap. Itu barangkali Bapak Ibu dari saya. Nanti setelah ini Bapak Ibu akan mendapatkan berita acara apresiasi ya. Tentunya dengan catatan-catatan tadi ya, mungkin yang bisa bagi bukti bahwa kita sudah mengikuti apresiasi. Saya kira saya monitor Bu Asri, ada Bapak-bapak yang lain masuk belum Bu Asri? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, karena kesibukan teman-teman di komisioner banyak sekali, Pak. Jadi ada rapat juga sekarang di Hotel Mercure. Jadi mohon izin, jadi saya single fighter nih dengan Bu Asri dan teman-teman sekretariat. Siap, Pak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa memperjelas daripada apa yang Bapak akan lakukan. Ya. Amin. Terima kasih atas kesediaan. Ya. Bapak Ibu hadir memenuhi undangan apresiasi kami ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan berkah ya dari Amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya.
Terima Kita kasih. foto dulu ya, Bu Asri. Terima kasih juga. Foto dulu. Kita foto dulu, coba kita didokumentasikan. Ya. Silakan Bapak dibuka aja videonya. Wih, di. Wih, ini Wih, jadi kayak di keren, bioskop. Pak Asri. Ya, silakan Berasa dilengkap kayak ya, di Bu ruang Asri. kelas saya. Oke. Lengkap. Siap. Oke, kita foto sekali baru nanti kompeten ya. Siap. Tunggu. Oke. Ya Pak, tandanya begini Pak, tangannya Pak. Foto dulu bukan baru kompeten? Udah foto ya? Belum, Pak. Oh, Belum. belum. Pak. Abanin, Oke. abanin. 1, 2, 3. Oke. Itu yang tutup, itu kok ada ditutup lagi tuh. Salam sehat. Wajahnya, ayo Ulang masuk lagi, yang A siapa ulang tuh? lagi, ulang lagi, ulang lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, Bu Imas Kompeten ketutup, sekarang. Bu. kompeten. Ya, Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, cukup Mbak Asri. Sudah. Cukup Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, mohon izin untuk live. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Mulyanto. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyanto. Terima Sama kasih Pak Adi. Terima kasih, Terima kasih, Bu Asri. Pak Iya. Terima kasih Bu Asri. Ya. Recording stopped.